Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo warga Desa Sukawedi, nama saya Rudi. Cerita saya sebenarnya sudah pernah naik di Do You See What I See. Cerita yang saya bersama teman-teman saya lagi bikin konten buat YouTube saya dulu. Judulnya kalau nggak salah Demi Konten, tapi ini diceritakan oleh kakaknya teman saya, namanya Mbak Rachel. Jadi kalau nanti teman-teman penasaran sama cerita sebelumnya, ini bisa didengerin dulu di cerita yang judulnya Demi Konten itu. Nah, di cerita kali ini saya mau menceritakan pengalaman dari apa yang saya lihat. Sebenarnya saya juga nggak pengen ingat-ingat lagi sih, karena pengalaman yang kata teman-teman saya hilang di makam Sumbing itu ya pengalaman yang buat saya bisa dibilang saya nggak paham sih apa yang terjadi. Jadi kayak susah banget deh buat melupakan juga. Tapi ya sekaligus ngeri yang membuat saya nggak mau bermain-main dengan hal-hal seperti itu lagi. Dan kemarin kebetulan sempat ketemu dengan Mbak Rachel. Terus Mbak Rachel minta saya buat ceritain lagi cerita yang ini, karena ada beberapa pendengar dari Do You See What I See masih menanyakan langsung ke Mbak Rachel. Jadi ya di sini saya coba menceritakan apa yang terjadi dari sisi saya ya, karena yang saya rasakan ini bisa dibilang cukup berbeda sama apa yang teman-teman saya yang lain lihat atau alami gitu. Nah, ini juga saya langsung cerita aja ya di bagian ketika kalau kata teman-teman saya hilang ya pas di makam itu. Sebenarnya saya waktu itu emang nekat banget ya, dan udah niat bareng teman-teman semua buat bikin konten deh ya. Jadi antara nekat, udah sombong banget lah, pokoknya bisa lihat gitu ya. Jadi rasa takut itu sebenarnya hilang. Nah, jadi ketika setelah ngelakuin beberapa yang mancing si demit itu keluar, akhirnya bener kan, muncul tuh di depan saya ada sosok seperti ya pocong itu. Nah, di situ saya lihat sebenarnya bukan kayak pocong seperti yang diceritakan orang gitu ya. Jadi di sini kelihatan yang saya lihat memang kayak ada kain yang bentuknya seperti pocong memang, tapi di bagian mukanya itu kayak kebuka gitu ya, kayak celah, nggak ada mukanya tapi kayak lubang kosong gitu. Kemudian di dalamnya karena saking nekatnya saya deketin aja gitu kan.
Terus saya lihat di sana malah kok ada kayak apa ya, kayak cahaya gitu loh di wajahnya itu. Jadi ya namanya juga karena nekat dan penasaran. Jadi ya udah nekat aja lah, deketin, karena kemarin ceritanya kan kalau nemu kayak gitu udah lihat aja mukanya gitu kan. Dan saya makin deketin dan ya saya tempelin itu muka dengan nekat penasaran, tapi ya takut juga sebenarnya. Tapi tiba-tiba setelah deket itu, pas saya mengarah ke mukanya itu, yang lubang kosong itu, tiba-tiba gelap. Itu ya, nggak tahu saya pingsan, nggak tahu saya kayak blackout gitu. Tapi yang jelas gelap, dan tiba-tiba ya ini yang membuat saya bingung ya, antara sebenarnya ini beneran maksudnya mimpi atau real gitu ya. Karena walaupun mungkin juga dalam bayangan saya itu ini seperti real, tapi ya aneh gitu loh, kayak saya tuh ada di alam lain. Persis banget ini ceritanya, pengalaman ini rasanya kayak di film-film yang apa itu, yang dia masuk ke dunia apa alam yang sana gitu ya, alam yang lain. Jadi memang rasanya real, tapi entah, saya nggak tahu ini saya yang pindah atau alam bawah sadar saya yang kesana. Tapi ketika saya jalan itu real banget gitu ya. Beneran ini benar-benar satu pengalaman yang sekali-sekalinya dalam hidup gitu ya. Dan begitu gelap tadi, blackout, terus bangun gitu ya, itu kayak saya ada di tengah hutan gitu. Di tengah hutan ya karena waktu saat itu juga malam ya, tapi kayak pindah tempat, jadi kayak di banyak tempat yang pohonnya tinggi-tinggi sekali gitu ya. Terus kemudian kabutnya juga tebel banget. Kayak di film Silent Hill kali ya, di kayak main game Silent Hill. Wah itu ya Allah, udah takut banget gitu ya. Ini di mana? Terus apa di tempat yang tadi ya, deket makam? Terus teman-teman saya kemana tuh saya juga nggak tahu gitu ya. Pokoknya saya jalan. Ya udahlah, pokoknya saya mencoba untuk jalan ke tempat yang familiar gitu ya. Dan sepi banget, nggak ada suara serangga, nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi ya masih ada kayak semacam terang bulan gitu ya. Ya walaupun nggak terang tapi kelihatan lah, walaupun kabut gitu ya. Dan udaranya itu kayak pengap banget, apa ya, kayak oksigennya tipis gitulah. Pokoknya sesek gitu. Apa karena ada kabutnya gitu ya, nggak tahu juga. Terus ya udah, pokoknya saya coba nyari tempat, atau saya coba jalan yang familiar gitu ya. Bodoh amat deh, pokoknya nekat aja. Saya pokoknya jalan lurus, mencoba sambil ngebayangin tadi sebenarnya saya dari mana sih jalannya gitu. Dan memang nggak familiar ini, kayaknya saya ada rasa-rasanya memang tiba-tiba di tempat lain gitu ya. Jadi saya sudah jalan sekitar 15 menit. Terus nah tiba-tiba saya ngeliat ada kayak orang berdiri di ujung jalan situ. Ya saya nggak mikir macem-macem, pokoknya ya walaupun takut tapi ya udahlah. Di saat itu karena saya sudah sadar pokoknya ini kan kayak ya saya udah telanjur nekat ngelakuin hal-hal yang seperti ini. Ya udah, ketika ada orang saya nggak mikir itu apa-apa ya. Pokoknya saya mau nanya, saya mau deketin si
orang itu. Saya mau nanya, ini sebenarnya arahnya kemana atau gimana gitu ya. Begitu dekat, ternyata yang saya lihat dari tadi itu adalah seorang perempuan. Ya agak aneh juga ya, karena di situ dia pakai kebaya, terus pakai jarik, ya lutut gitu, terus diem aja gitu ya. Rambutnya dicepol, kayak perempuan zaman dulu lah ya. Nah, yang bikin saya takut sebenarnya ini kayak aneh banget. Dia pakai selendang, terus selendang ini diubel-ubel, dibalut di leher sampai ke hidung gitu. Ya kayak orang naik motor gitu ya. Sebenarnya di sini saya juga udah mulai, aduh apa ini? Cuman ya dari tadi saya jalan nggak nemu apa-apa. Saya nggak nemu tempat yang teman-teman saya datang tadi gitu. Teman saya juga nggak ada siapa-siapa. Jadi ya udahlah, beraniin diri aja, nekat gitu ya, nanya. Saya mau nanya di situ sebenarnya, kemana sih jalan ke desa Cimunyung? Terus di situ dia ngomong, tapi karena dia pakai selendang, jadi samar-samar gitu suaranya. Tapi dia sambil nunjuk ke arah, ya pokoknya ke sana gitu ya, dia nunjuk ke sana. Ya udah, saya pikir mukanya juga wajar-wajar aja kan, Kak. Tapi ya curiga juga nih, ngapain ada perempuan yang nggak muda juga sih, cuman kayak dia berdiri di situ dan ada di tengah malam dan gelap gitu. Ya udah pokoknya karena itu udah, wah rasanya udah campur aduk ya. Takut banget, beneran takut gitu ya. Tapi ya udahlah, saya mau jalan ke arah yang emang awalnya saya datang gitu ya. Saya bilang terima kasih sama dia, terus ya udahlah jalan lagi. Nah itu di situ saya jalan kok kayaknya jalan nggak sampai gitu tuh, nggak tahu udah berapa menit ya, udah 15 menit lagi, kok kayaknya tadi udah sampai di sini. Udahlah pokoknya saya ngerasa, wah apa ini yang namanya disesatin gitu ya, gara-gara nekat, gara-gara ngelakuin hal-hal yang mancing begituan gitu ya. Sambil berdoa aja lah pokoknya, mudah-mudahan ya ada terang, atau tiba-tiba ketemu tempat yang familiar, atau bahkan ketemu teman saya gitu. Saya udah kepikiran macem-macem itu di situ ya. Apa ya ini orang-orang yang sompral namanya ya, kalau kata orang tuh, nekat terus minta yang aneh-aneh, ya dikasih yang aneh-aneh. Udah pokoknya berdoa terus sambil jalan ya. Di situ saya lihat lagi, kok ada orang. Wah akhirnya ketemu orang nih. Yang tadinya saya takut setengah mati, tapi ini udah mulai kayak, wah kayaknya udah ada orang nih. Tapi begitu dekat, tiba-tiba kok si ibu-ibu itu tadi ada di situ juga, ada di sana. Wah, tuh saya shock banget tuh rasanya, kayak ya Allah, ini apa sih gitu. Terus nggak taunya dia lagi ya, saya curiga emang ini cuman saya berputar-putar aja gitu. Padahal tadi udah sempat lari, udah sempat muter, jalan lurus padahal ya. Ya udahlah, pokoknya saya coba nanya lagi sama dia, kemana ke desa Cimuyung tadi. Terus akhirnya si cewek itu nunjuk ke arah yang lain lagi, sambil ngomong lagi, tapi ya nggak jelas lah gitu. Saya pokoknya perasaannya, udahlah pokoknya ditunjukin kemana, saya coba ikutin lagi. Nah
Saya mengikuti arah tadi, tapi lagi-lagi udah sampai lemas banget, badan pegel banget, nafasnya juga sesek karena kabutnya tadi ya, masih ada tipis-tipis gitu, gelap. Waduh, badan udah gak karuan rasanya. Dan lihat sepanjang apa yang dilewatin itu kayak hutan gitu ya, kayak di kampung tapi yang isinya pohon-pohon besar gitu ya. Ya udahlah, pokoknya berdoa dalam hati lah udah. Dan itu pengalaman yang real banget ya, maksudnya saya nggak bisa deskripsiin gitu ya. Merasa ya itu pengalaman yang samar tapi real gitu, dan saat itu saya cuma bisa berdoa aja ya udah nggak akan pernah melakukan hal-hal yang kayak gini lagi seumur hidup lah. Dan karena saking capeknya saya duduk-duduk di situ sambil terus berdoa. Nah, ketika duduk-duduk itu tiba-tiba saya dengar suara gitu, ada yang manggil, Rudi. Terus rasanya emang manggil di belakang gitu, di belakang telinga gitu ya. Saya langsung kaget, saya langsung nengok gitu ya. Cuman kok gak ada siapa-siapa gitu. Terus saya dengar lagi tuh ada yang manggil gitu ya. Rasa-rasanya teman-teman saya gitu. Terus saya langsung coba lari ke kanan kiri sambil teriak manggil teman-teman saya gitu ya. Saya coba panggil teman saya satu-satu, kok nggak ada gitu. Tapi begitu saya diem, kayaknya saya masih dengar suara ada yang manggil saya gitu. Saya sampai teriak-teriak di situ. Saya kira mereka bercanda gitu ya. Ya udahlah, pokoknya saya juga sempat teriak di sana manggil mereka. Tapi ternyata suara itu nggak ada. Terus saya coba jalan lagi mengikuti ya suara tadi ya. Akhirnya ini yang lagi-lagi tiba-tiba si ibu-ibu dengan kebaya jari tadi ketemu lagi, muncul lagi gitu ya. Dalam hati saya, waduh, ini nggak bener ini nggak bener gitu. Kayaknya emang dia yang ngerjain saya gitu. Saya udah lewat takutnya gitu ya. Rasanya tuh iya, antara takut yang menjadi-jadi karena memang kepikir ini tuh di mana, itu gimana, ini apa sih sebenarnya. Terus saya emosi banget sampean. Terus karena ada dia di situ ya, ketemu lagi, terus saya bilang, saya ngomong sama dia pakai bahasa Jawa pada saat itu ya. Terus saya bilang, kowe iki jan niat bantu aku apa ora sih? Ya pokoknya saya bilang, kamu niat nggak sih bantu saya gitu ya. Di situ saya kaget setengah mati gitu ya, karena tiba-tiba dia ketawa. Waduh, merinding banget sih kalau ingat itu, bener-bener merinding. Udah jadi takut dengerin ketawa kerasnya dia itu, cekikikan. Terus dia balas pakai bahasa Jawa gitu. Dia bilang, mau goleki aku, saiki malah meh lunga. Jadi dia bilang, tadi katanya kamu nyariin aku gitu ya, kamu nyariin saya. Dia bilang, kok malah sekarang pengen pergi, dia bilang gitu. Nah itu yang bikin saya stres setengah mati, karena dia ketawa sambil ngomong kayak gitu. Wah, udah yakin ini bukan orang,
Udah saya berdoa, pokoknya saya lari gitu dari situ sambil berdoa terus dalam hati, ya Allah ini apa sih. Aduh, begitu lari saya lihat ada lagi dia. Terus dia nurunin selendang yang nutupin mulutnya itu. Kan dari tadi ya dia ngomong tapi memang tertutup sama selendang gitu. Penampilannya nggak serem gitu ya. Ya kayak orang biasa gitu ya. Tapi setelah dia coba, tiba-tiba selendangnya tuh turun. Dan begitu turun itu yang saya lihat itu ternyata bibirnya itu, maaf ya, sumbing. Tapi yang bikin serem itu sumbingnya itu terbelah sampai ke arah atas hidungnya gitu ya. Wah, di situ saya udah nggak bisa gerak gitu ya, kayak badan dingin banget, kaku. Dan di situ dia ngomong, "Piye? Si penasaran? Si penasaran? Isi penasaran?" Dia ngulangin kata-kata itu dalam bahasa Jawa aja, yang artinya gimana? Kamu masih penasaran? Di situ saya nggak bisa ngapa-ngapain, badan saya kayak mau lari tuh berat, mau teriak ya gimana pokoknya. Wah, udah baca Kombat Kamit lah saya di sana. Tapi di situ dia sambil ngomong terus, isi penasaran, diulangin terus, isi penasaran, sambil dia goyangin kepalanya gitu. Waduh, sambil goyangin kepalanya, sambil ngangguk-ngangguk gitu ya. Wah. Di situ dalam beberapa detik gitu ya, tiba-tiba si ibu-ibu sumbing tadi berubah jadi pocong yang waktu saya lihat itu, pakai kain kafan mori lusuh gitu ya. Dan di situ dia baru berubah gitu ya. Wah, itu yang nggak mikir panjang saya ngeliat mukanya jadi kayak orang yang kulitnya gosong gitu ya. Saya langsung lari dan nggak tahu badan itu yang tadi yang kaku dingin, tiba-tiba saya bisa lari dan suara ketawanya itu makin menggema gitu ya. Karena nggak ada suara apa-apa, bahkan suara hewan aja nggak ada, suara jangkrik itu nggak ada ya malam-malam itu. Yang jadi suara si pocong cewek tadi tuh menggema banget ya. Dan nggak tahu sejauh saya lari, yang tadi akhirnya suaranya agak menghilang pelan-pelan gitu ya. Dan saya udah mikir dalam hati kayak ini nggak mungkin banget. Apa ini ngimpi atau udahlah, saya udah menyesal melakukan hal yang nggak jelas dalam hidup gitu ya. Nyesel banget, itu udah kayak dingin banget, udah kayak mau, buat saya itu kayak mau kiamat kali. Apa ini kayak mau mati gitu ya, atau kayak apa jangan-jangan yang kayak di film-film itu benar terjebak di dunia yang saya nggak tahu itu apa. Udah nyesel pokoknya, sambil saya terus berdoa gitu ya. Mudah-mudahan ini cuman kayak orang kesurupan kali ya, terus nggak jelas terus bayangannya gimana, tapi itu memang semuanya real dan ketakutannya tuh real banget. Ketakutan yang udah nggak tahu lah, sampai tiba-tiba saking udah lemesnya gitu ya, saya duduk kayak di tengah lapang gitu ya. Kok tiba-tiba kayak ada cahaya gitu. Terus apa itu cahaya, atau orang bawa senter atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya
ya udah pokoknya karena dari tadi gelap dan ketika ada cahaya itu saya pengen coba pengen deketin gitu ya, apa itu orang gitu ya, apa teman saya gitu. Dan begitu deket, astagfirullah gitu ya, ngelihat kok, saya ngelihat kayak ini orang-orang lagi ada orang gitu ya. Wah, antara kaget sama ya sama takutnya kayak ngelihat si ibu-ibu pocong tadi gitu. Tapi di sini antara lega juga saya ngelihat ada orang berdoa gitu ya. Ada orang, wah ini udah sampai desa kayaknya, udah sampai ada kerumunan orang gitu ya. Dan saya di situ senang juga gitu. Wah, akhirnya ada ketemu sama teman-teman saya gitu. Ada orang-orang rame, ada teman-teman saya. Ya udah. Nah, saya dari jarak berapa ya? Itu sekitar 20 meteran kali ya. Saya coba deket. Wah, ini ada. Wah, ini mungkin ya udah sampai lah, udah. Ternyata emang tadi kayak dalam hati saya disasarin kali ya. Nah, begitu saya deket, saya di situ sempat melihat, saya teriak gitu, Eka, Anto gitu. Tapi mereka juga nggak lihat gitu ya. Nah, begitu orang-orang itu juga nggak lihat gitu ke saya teriak gitu. Tapi malah saya lihat diri saya sendiri gitu. Di depan mereka saya ngelihat ada diri saya kayak terbujur gitu di depan, dikelilingi sama mereka pakai kain kafan tadi. Itu saya pakai kain kafan dan saya takutnya setengah mati. Apa saya melihat diri saya sendiri dikafanin gitu. Saya manggil mereka gitu ya, Eka, Anto gitu ya. Dan begitu mendekat, terus ada suara mereka manggil saya gitu, Rudy gitu ya. Sama yang ini, ternyata ini suara yang saya dengar tadi gitu ya. Terus saya lihat ada bapak-bapak tadi yang di depan mereka, di depan Eka dan Anto, tiba-tiba teriak gitu. Dia teriak sambil baca-baca doa gitu ya. Dia teriak mengucap doa gitu ya. Terus dia teriak gitu ke arah saya gitu. Dia bilang, saya pikir dia lihat saya atau saya teriak, tapi dia juga tidak membalas, tapi dia bapak itu langsung ngomong ke saya dalam bahasa Jawa. Dia bilang, "Colke bocah kui," dengan nada marah gitu ya, kelihatan gitu ya. "Saiki urusanku karo aku." Jadi dia bilang, "Saiki urusanmu karo aku." Jadi dia bilang, ya suruh lepasin anak itu. Saya nggak tahu apa yang dia maksud gitu ya. Dia teriak ke saya gitu, dia suruh ngelepasin bocah siapa maksudnya, saya nggak ngerti gitu. Terus dia bilang ya itu tadi dalam bahasa Jawa, sekarang ini urusannya ya sama aku gitu. Nah, saya nggak paham apa yang dia maksudnya saya salah atau gimana, nggak jelas. Nah, tiba-tiba di situ saya ngeliat juga teman-teman saya masih berdoa gitu ya, berdoa bareng-bareng, dan tiba-tiba kok badan saya lemes gitu ya. Ini badannya lemes banget dan tiba-tiba gelap. Jadi saya kayak pingsan lagi gitu. Dan ya udah begitu ya nggak tahu, saya udah black out gitu. Tiba-tiba di situ saya bangun, tapi begitu saya bangun tiba-tiba badan saya itu ada di tengah mereka gitu, kayak saya tiduran di tengah-tengah mereka. Dan saya lihat bapak tadi, teman-teman saya, sama orang-orang yang nggak saya tahu, mungkin orang-orang di desa itu sambil berdoa, baca-baca Quran gitu ya. Dan saya di tengah, dan saya berusaha untuk kaget banget. Ternyata saya dibalutin kain kafan gitu ya. Dan saya berontak, dan badan saya tuh
panas banget rasanya. Dan si kain kafan ini kain yang tadi yang saya lihat, begitu saya melek saya ngerasa kok ini keikat gitu ya. Waduh, panas, sesek banget gitu ya. Terus udah lemas, tapi saya bisa buka mata dan saya bisa lihat mereka gitu ya. Tapi ya, di situ saya bisa lihat teman-teman saya gitu, dan itu yang membuat saya sedikit tenang gitu ya. Tapi aneh, kenapa gitu ya. Singkat cerita, akhirnya mereka meluk saya dan udah, itu semua ya. Mereka kayak gak jelas. Saya juga nggak tahu kenapa saya agak linglung di situ gitu ya. Dan akhirnya ya saya ketemu lagi sama teman-teman saya, dan ya emang selama itu saya ketemu sama di tempat yang saya familiar gitu ya. Dan akhirnya sambil ngobrol, habis itu ngobrol sama Eka sama Anto, saya dikasih tahu kalau saya dibilang hilang 2 hari. Wah, di situ saya udah nggak masuk akal banget. Apa saya pingsan, atau saya kesurupan, atau saya gimana secara alam bawah sadar saya. Seingat saya tadi, saya tuh cuman berapa aja, nggak sampai 2 jam, mungkin 1 jam mungkin ya, ketika pertama kali ketemu sama sosok itu, yang sebelum saya lagi megang kamera. Terus saya masuk ke dalam mukanya itu dan jalan-jalan, nyari jalan, dan ketemu si ibu-ibu pocong yang ngeri tadi. Dan saya tersesat, tapi saya terus jalan. Dan itu cuman nggak sampai beberapa jam aja gitu. Tapi Anto sama Eka bilang kalau saya hilang lebih dari 2 hari. Itu nggak masuk akal buat saya. Nah, ya intinya dari pengalaman itu, saya, Eka, dan Anto udah langsung, wah udahlah, tobat lah, nggak bikin hal-hal kayak gini lagi gitu. Dan udah, YouTube-nya juga kita nggak terusin, kita delete semuanya karena nggak jelas dan kita takut banget. Mungkin apa yang dialami Eka sama Anto juga berbeda gitu ya, karena dia yang lihat saya hilang 2 hari dan saya nggak sadar 2 hari gitu ya. Saya cuman ngerasa tersesat dan kayak pingsan gitu aja. Ya mohon maaf ceritanya jadi panjang, tapi itu kejadian yang saya nggak bisa saya ceritakan detailnya. Saya berusaha menceritakan sedetailnya, tapi ya saya nggak tahu teman-teman percaya atau enggak, atau bilang saya halusinasi atau berhayal atau gimana. Cuman itu yang saya alami, dan apa yang diceritakan saya, teman-teman saya juga nggak bisa mikir ini logikanya gimana gitu ya. Yang jelas ini pengalaman yang dialami dan saya nggak ingin terulang lagi. Ya mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan saya nggak tahu apa namanya, tapi bisa memberikan gambaran apa yang terjadi di cerita ini gitu ya, apa yang dialami. Dan ini kejadian yang memang dialami sama saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.